Apakah itu fulus? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan artinya adalah uang. Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang butuh. Uang dikenal sebagai alat tukar yang dari dulu digunakan. Namun uang yang katanya bermata itu sebenarnya bisa membutakan mata banyak orang. Uang seringkali membuat orang tidak dapat melihat kebenaran itu karena sudah dibungkamkan atau dibutakan oleh uang. Dan uang yang disebut sebagai alat tukar seringkali justru menyebabkan terjadinya tukaran, atau dalam bahasa Jawa artinya perkelahian. Dan bukankah ini sebuah realita bahwa sesungguhnya banyak problem pergumulan hidup manusia di dunia ini sampai hari ini adalah masalah uang. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkali lagi. Uang sudah menjadi satu hal yang begitu didewakan, disembah begitu rupa. Karenanya Tuhan sudah ingatkan dengan keras sekali, atau istilahnya sudah wanti-wanti mengingatkan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak dapat mengabdi kepada uang sekaligus juga kepada Tuhan. Harus pilih salah satu. Atau jelas sekali kitab suci mengatakan tentang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mengapa hal ini sebenarnya sudah dari begitu lama kitab suci menuliskan tentang sisi bahaya dari uang itu. Itu saja orang yang hari ini bergerak di bidang keuangan akan geleng-geleng kepala, mungkin garuk-garuk kepala sambil bertanya-tanya, apa memang uang harus kita salahkan? Bukankah kalau kita menata dengan baik itu akan menjadi sesuatu yang baik? Benar, memang pepatah yang mengatakan kalau uang menjadi hamba dia baik, tapi kalau dia jadi tuan dia jahat. Karenanya memang kita perlu berhati-hati. Karena uang sekalipun benda mati bisa membuat orang mati hati nuraninya. Bisa membuat orang mati imannya. Dan bisa membuat orang mati akan perasaannya. Kita perlu waspada tentang akal bulus fulus. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 14. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia, manusia, keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kata-kata keras dari Pengkhotbah pasal 5 ini yang kita tahu ditulis, banyak penafsir mengatakan ditulis oleh Raja Salomo, raja bijak di masa tuanya, yang tentu saja sudah berpengalaman di dalam kehidupannya dengan kekayaan yang melimpah ruah. Tapi dia bisa memberikan petuah yang luar biasa mengingatkan orang-orang yang sedang bergulat dengan masalah uang, yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, dan yang sedang mengejar-ngejar uang begitu rupa sampai menghancurkan persahabatan dan memecah belah keluarga. Bukankah gara-gara rebutan uang hasil dari warisan orang tua, sanak saudara menjadi bertengkar dan tidak ada akur rukun satu dengan yang lain? Dan benar apa yang sudah dikatakan oleh kitab suci. Siapa yang cinta uang tidak pernah puas dengan uangnya. Dia mau lagi. Ini yang memberitahu kepada kita tentang satu karakteristik uang yang kita perlu waspadai. Inilah salah satu dari akal bulus fulus itu, atau uang itu. Uang tidak pernah menyudahi ketidakpuasan, tapi makin menumbuh suburkan ketidakpuasan itu. Dan bukankah apa yang dikatakan di sana, bertambahnya harta, bertambah pula orang menghabiskannya. Jadi berapapun hartanya, semakin banyak harta, semakin banyak dihabiskan.
Tidak berpikir menabung, tidak berpikir untuk menyiapkan investasi hari esok, tidak juga berpikir tentang bagaimana mengelola, menata itu sebagai satu alat di tangan Tuhan, dari tangan Tuhan untuk kita bagi-bagikan kepada umat Tuhan, dan kita berikan di dalam iman kita untuk berbagi satu dengan yang lain. Tak terpikir itu. Karena memang kegandrungan kepada uang membuat orang menjadi justru mengagungkan uang itu. Dan bukankah dikatakan juga, apa keuntungan pemilik uang selain daripada melihatnya? Berarti memang uang itu hanya bisa dilihat lewat di depan kita tanpa bisa dipegang karena saking begitu cepatnya habis. Dan dikatakan lagi lebih lanjut, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit atau banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Berarti orang yang banyak uang, orang yang kaya itu justru tidak bisa nyenyak tidurnya karena dia takut kekayaannya hilang. Bukankah ada banyak orang yang stres dan depresi hari ini ketika kekayaannya habis-habisan, ludes, bangkrut? Karena hatinya ada pada hartanya, bukan kepada sang pemberi harta. Dan ditambah lagi pengkhotbah jelaskan mengatakan ada kemalangan yang menyedihkan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya jadi kecelakaannya sendiri, bagaikan bumerang. Apa yang kita dapatkan itu justru menjadi celaka buat diri sendiri, menjadi petaka yang menghancurkan diri sendiri. Bila tanpa hikmat kita tidak mengelola dengan baik, maka kita akan kacau di dalam menatanya. Dan bahkan kita akan justru ditata olehnya, kita yang disetir olehnya, kita yang dijadikan hamba olehnya. Dan dikatakan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satu pun yang ada padanya untuk anak-anak atau warisan keluarganya. Dan diingatkan bahwa sebagaimana seorang lahir ke dunia ini, dia telanjang dan pergi juga dia telanjang, tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini satu realita yang harusnya membuat kita sadar bahwa uang fulus itu hanya titipan. Dan jangan sampai itu mempengaruhi masalah puas atau tidak puasnya hidup kita, karena ukuran kepuasan kita bila diukur dengan uang tidak pernah akan habis-habisnya. Karena uang gak pernah menyudahi ketidakpuasan seperti yang tadi saya katakan. Tapi makin menumbuh suburkan, menumbuh kembangkannya. Dan bukan itu saja, uang itu juga bisa dengan curang, dengan culas. Ia membuai orang. Terbuai oleh betapa banyaknya uang yang dia miliki. Sama seperti orang akhirnya menjadi stres ketika tidak ada uang sepeser pun yang dia pegang. Padahal hidupnya sendiri adalah harta yang begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga bukan saja dengan culas uang membuai orang, tetapi dia membuai orang sampai pulas di dalam kenikmatan yang menyesatkan dan menjerat. Pesan firman Tuhan hari ini mau memberi tanda waspada yang keras sekali kepada orang percaya, untuk supaya tidak gandrung kepada uang dan mengagungkan uang. Tidak mencintai uang. Jadikan itu sebagai alat, sekali lagi alat. Jangan kita mau diperalat olehnya. Jadikan itu sebagai hamba dan jangan kita mau diperhamba olehnya. Jadikan dia sebagai hanya pegangan sementara, tetapi ingat siapa yang memegang kita selamanya, yaitu Tuhan kita. Itu melebihi uang seberapa banyak yang kita miliki. Hari ini mari kita belajar untuk cinta Tuhan di atas segala uang yang ada. Untuk mencintai sang pemberi berkat di atas segala berkat yang kita idam-idamkan ada dalam hidup kita. Untuk tetap mencintai Tuhan, sang pemenuh kebutuhan hidup kita, di atas segala kebutuhan yang kita terus kejar untuk kita penuhi dalam hidup kita. Hati-hati ketamakan, keserakahan, kerakusan, menjadi kikir, menjadi pelit dengan label hemat demikian rupa. Ini semua adalah godaan-godaan di dalam kita mengatur fulus atau uang itu. Hati-hati akal bulus-fulus, minta akal budi dari Tuhan supaya kita tidak dicurangi, tidak diculaskan oleh fulus itu. Hiduplah di dalam berkat Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada, tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, semua serba dititipkan, karena itu lakukan dengan tanggung jawab segala pengelolaannya. Tuhan akan menyertai dan Tuhan berikan hikmat, mohonkan hikmat daripadanya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan uang yang Tuhan percayakan dengan baik dan bijak. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.